Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ibnu Nasyita Muti dari Akuntansi 20E akan mempresentasikan bab 8 dari perilaku organisasi yang berkaitan dengan bab 7, yaitu mengenai motivasi. Di bab 8 ini, dari konsep menjadi penerapan. Jadi di bab 8 ini kita akan membahas tentang penerapan-penerapan motivasi. Yang pertama itu, yang kita akan bahas yaitu memotivasi dengan desain pekerjaan. Jadi, zaman sekarang ini banyak sekali penelitian yang berfokus pada konsep motivasi yang dapat mempengaruhi bagaimana struktur kerja tersebut. Penelitian mengenai desain kerja dapat menunjukkan komponen-komponen penting dalam suatu pekerjaan dan apa saja yang harus dilakukan agar usaha dalam melakukan pekerjaan tersebut semakin meningkat. Lalu, di sini ada model karakteristik pekerjaan. Jadi di sini ada 5 model yang dikemukakan oleh Richard Hackman dan Greg Oldham. Dan ini yang pertama itu ada keahlian yang bervariasi. Jadi pada dimensi ini menunjukkan derajat suatu pekerjaan sesuai dengan seberapa banyak jenis aktivitas, skill atau talenta yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya itu seorang pemilik bengkel harus bisa memperbaiki mobil, mengecat ulang mobil, dan membangun kembali mesin yang sudah rusak. Sedangkan orang yang bekerja sebagai tukang cat hanya perlu memahami cara mengecat yang baik. Tukang cat akan memiliki skor yang lebih rendah dalam dimensi ini. Lalu selanjutnya ada identitas tugas. Jadi identitas tugas ini adalah derajat di mana suatu pekerjaan memerlukan kelengkapan dari hasil pekerjaan tersebut. Contohnya itu seorang tukang kayu yang harus membuat perabotan harus memilih kayu sendiri, membuat perabotan, mengecat ulang perabotan, dan menyempurnakan perabot tersebut akan memiliki skor yang tinggi dalam dimensi ini. Lalu selanjutnya ada signifikansi tugas. Jadi signifikansi tugas itu derajat di mana suatu pekerjaan memiliki efek terhadap kehidupan atau pekerjaan orang lain. Seorang perawat akan memiliki skor yang tinggi dalam dimensi ini. Lalu selanjutnya ada kemandirian. Jadi kemandirian itu adalah derajat di mana suatu pekerjaan memperbolehkan pegawainya bertindak lebih bebas. Pekerja dapat menyelesaikan tugasnya dengan cara masing-masing tanpa ada arahan dari pemimpin. Jadi contohnya itu seorang salesman yang diperbolehkan mengatur jadwal kerjanya sendiri dan menggunakan metode yang menurut dia merupakan metode yang bagus akan memiliki skor tinggi dalam dimensi ini dibandingkan salesman yang diharuskan untuk mengikuti peraturan-peraturan yang sudah terstandarisasi. Lalu selanjutnya yang kelima ada umpan balik. Jadi umpan balik atau feedback adalah derajat di mana suatu pekerjaan yang dilakukan akan menghasilkan feedback mengenai performa kerjanya. Contohnya itu, pekerja yang memiliki skor tinggi dalam dimensi ini adalah orang yang memperbaiki gadget. Mereka diharapkan dapat memperbaiki gadget yang rusak dan kemudian mengetesnya kembali apakah gadget itu bisa digunakan atau tidak. Kelima dimensi utama ini dapat digabungkan menjadi Motivating Potential Score atau MPS. Dan MPS ini menyatakan bahwa agar dapat meningkatkan motivasi, suatu pekerjaan harus memiliki skor yang tinggi dalam salah satu dari ketiga faktor yang dapat menghasilkan perasaan berharga dan memiliki skor yang tinggi dalam dimensi otonomi dan feedback. Jadi di sini ada rumus skor motivasi potensial. Jadi rumusnya itu adalah motivational potential score sama dengan keragaman keterampilan ditambah jati diri tugas ditambah signifikansi tugas per 3 dikali otonomi dikali balikan. Selanjutnya, di sini ada bagaimana pekerjaan dapat didesain ulang. Jadi, pekerjaan yang monoton akan menyebabkan motivasi pekerja semakin menurun. Hal itu tidak baik untuk pekerja dan perusahaan. Untuk mengatasi hal ini, pekerjaan harus segera didesain kembali agar pekerja tidak bosan dan motivasi bekerja akan semakin meningkat. Dalam mendesain kembali suatu pekerjaan dapat dilakukan rotasi pekerjaan dan pengayaan pekerjaan. Jadi yang pertama itu ada rotasi pekerjaan. Jadi rotasi pekerjaan itu ketika pekerja-pekerja dalam suatu perusahaan mulai merasa bosan terhadap rutinitas pekerjaan, maka rotasi kerja sangat berguna dalam mengatasi masalah tersebut. Rotasi kerja sendiri adalah suatu pertukaran jenis pekerjaan seorang pekerja dalam periode waktu tertentu. Jadi rotasi pekerjaan ini tidak boleh dilakukan secara sembarang. Pekerjaan yang ingin ditukar harus berada di level yang sama dengan pekerjaan baru. Jadi kelebihan dari rotasi kerja ini dapat mengurangi kebosanan, meningkatkan motivasi, dan membantu pekerja untuk lebih memahami seberapa besar kontribusi mereka terhadap perusahaan tersebut. Namun rotasi kerja ini juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu diperlukan biaya training yang cukup besar, mengurangi produktivitas pekerja, dan dapat menimbulkan kekacauan ketika seorang pekerja harus beradaptasi pada pekerjaan barunya. Lalu yang kedua ada pengayaan pekerjaan.
Jadi, ketika strategi ini digunakan, karyawan akan diberikan wewenang yang lebih untuk merencanakan suatu pekerjaan, melaksanakan rencana tersebut, dan mengevaluasi kembali hasil pekerjaan yang dilakukan. Pekerjaan yang diperkaya akan meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab karyawan. Lalu, versi baru dari pengayaan pekerjaan lebih berfokus pada meningkatkan makna dari suatu pekerjaan. Salah satu metodenya adalah menghubungkan pengalaman kerja karyawan dengan customer outcome. Metode lainnya itu dengan mempersiapkan karyawan dengan mutual assistance program. Karyawan yang dapat membantu sesama diharapkan untuk membantu organisasi tempat dia bekerja. Lalu kelebihan pengayaan pekerjaan ini adalah dapat mengurangi tingkat absenteeism dan turnover. Namun tidak semua program pengayaan pekerjaan ini akan selalu berhasil. Beberapa studi menyatakan bahwa program ini akan lebih berhasil ketika program tersebut tidak terlalu mementingkan feedback dan reward dalam pekerjaan tersebut. Lalu selanjutnya ada alternatif pengaturan kerja. Jadi terdapat pendekatan lain yang dapat digunakan untuk memotivasi karyawan untuk mengubah pengaturan kerja, yaitu dengan flex time, pembagian kerja, dan bekerja jarak jauh. Hal ini mungkin sangat berguna bagi pasangan yang dua-duanya bekerja, orang tua tunggal, dan karyawan yang merawat orang sakit atau orang tua. Jadi yang pertama ini ada flex time. Flex time atau flexible work time yaitu pengaturan kerja di mana karyawan diharuskan untuk bekerja dalam jumlah jam tertentu dalam satu minggu, namun karyawan dapat dengan bebas memilih jam kerja mereka dalam batas-batas tertentu. Contohnya, masing-masing hari terdiri dari common core yang biasanya selama 6 jam dengan waktu kerja 8 jam dengan fleksibilitas pilihan jam masuk dan jam pulangnya. Common care atau intinya mungkin dimulai dari pukul 9 pagi sampai jam 3 sore dengan kantor yang sebenarnya misalnya buka dari jam 6 pagi dan tutup pada pukul 6 sore. Semua karyawan diharuskan berada di kantor selama waktu common core, namun karyawan dapat mengakumulasikan 2 jam lain sebelum, sesudah, atau sebelum dan sesudahnya. Keuntungan yang dapat diambil dengan dibuatnya sistem flex time ini diantaranya dapat mengurangi absenteeism, meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya lembur, mengurangi permusuhan terhadap manajemen, mengurangi kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi kerja, penghapusan keterlambatan, dan meningkatkan otonomi dan tanggung jawab bagi karyawan, di mana dari kesemuanya dapat meningkatkan kepuasan kerja pada karyawan itu sendiri. Namun si flex time ini juga memiliki kekurangan, yaitu flex time ini tidak dapat diaplikasikan untuk setiap jenis pekerjaan atau setiap pekerja. Flex time bekerja dengan sangat baik untuk tugas-tugas administrasi yang interaksi karyawan dengan orang lain di luar departemennya terbatas. Namun flex time bukanlah pilihan yang cocok untuk pekerjaan seperti resepsionis, tenaga penjualan di toko-toko retail, atau orang-orang yang pekerjaannya merupakan jasa layanan yang mengharuskan mereka berada di tempat mereka pada waktu yang telah ditentukan. Karyawan yang memiliki keinginan kuat untuk memisahkan pekerjaan dan kehidupan keluarga juga kurang cocok dengan diterapkannya flex time. Jadi secara keseluruhan, pengusaha perlu mempertimbangkan kelayakan baik pekerjaan dan para pekerja sebelum menerapkan jadwal flex time. Lalu yang kedua ada pembagian kerja atau job sharing. Jadi job sharing ini mengizinkan 2 atau lebih individual untuk membagi pekerjaan 40 jam per minggu tersebut. Satu orang bisa melakukan pekerjaan dari pukul 8 pagi sampai siang dan yang lainnya dari pukul 1 sampai jam 5 sore. Atau keduanya bisa bekerja hari penuh tapi bergantian. Dari sudut pandang karyawan, job sharing dapat meningkatkan fleksibilitas dan meningkatkan motivasi dan kepuasan ketika pekerjaan dengan waktu kerja 40 jam per minggunya tidak dapat dilaksanakan. Akan tetapi, kekurangan terbesar dari job sharing ini adalah sulitnya untuk menemukan pasangan karyawan yang kompatibel yang dapat berhasil mengkoordinasikan seluk-beluk satu pekerjaan. Lalu yang ketiga ada bekerja jarak jauh. Jadi bekerja jarak jauh itu bekerja di rumah setidaknya 2 hari seminggu pada komputer yang terhubung ke kantor employer atau erat terkait dengan istilahnya itu virtual office, yaitu bekerja dari rumah secara relatif permanen. Jenis pekerjaan yang bagaimana sih yang dapat melakukan telekomuting atau bekerja dalam jarak jauh ini? Terdapat
Jadi jenis pekerjaan apa sih yang dapat melakukan bekerja jarak jauh ini? Jadi ada 3 kategori jenis pekerjaan yang dapat melakukan bekerja jarak jauh, yaitu yang pertama adalah tugas-tugas rutin yang bersifat penanganan informasi, terus ada mobile activities dan professional and other knowledge related tasks. Penulis, pengacara, analisis, dan karyawan yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka pada komputer atau telepon seperti telemarketer, perwakilan customer service, agen pemesanan, dan lainnya dapat menerapkan bekerja jarak jauh ini dalam melakukan pekerjaannya. Lalu kelebihan dari bekerja jarak jauh ini adalah produktivitas yang lebih tinggi, berkurangnya turnover, meningkatnya semangat, dan mengurangi biaya ruang kantor. Terdapat juga hubungan positif antara bekerja jarak jauh dengan pengawasan penilaian kinerja, tetapi hubungan antara bekerja jarak jauh dan turunnya niat turnover belum dibuktikan dalam penelitian sampai saat ini. Lalu selain ada kelebihan, ada juga kelemahan dari bekerja jarak jauh, yaitu kurangnya manajemen pengawasan langsung pada karyawan. Selanjutnya ada kontak sosial dan fisik dari kerja. Jadi kontak sosial dan fisik dari kerja ini menunjukkan bahwa kebanyakan karyawan lebih termotivasi dan terpuaskan ketika tugas pekerjaan intrinsik mereka menarik. Namun, memiliki karakteristik tempat kerja yang paling menarik di dunia tidak selalu menimbulkan kepuasan jika Anda merasa terisolasi dari rekan kerja Anda dan memiliki hubungan sosial yang baik, bahkan dapat membuat tugas yang paling membosankan dan berat lebih memuaskan. Jadi, kontak sosial dan fisik ini penting banget di kerja karena itu menentukan bagaimana puasnya kita dalam suatu pekerjaan tersebut atau kegiatan pekerjaan tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada keterlibatan pekerja. Keterlibatan pekerja adalah cara ikut serta pekerja untuk meningkatkan komitmen mereka terhadap keberhasilan organisasi. Logikanya gini, bahwa jika kita terlibat suatu pekerjaan dalam pengambilan keputusan, maka akan mempengaruhi dan meningkatkan otonomi serta kontrol atas kehidupan pekerjaan mereka. Mereka akan menjadi lebih termotivasi, lebih berkomitmen untuk organisasi, lebih produktif, dan lebih puas dengan pekerjaan mereka. Lalu, selanjutnya di sini ada contoh program keterlibatan pekerja. Jadi yang pertama itu ada manajemen partisipatif. Biasanya semua program ini adalah pengambilan keputusan bersama, di mana bawahan bersama-sama dalam pengambilan keputusan dengan atasan langsung mereka. Dan manajemen partisipatif ini dipromosikan mujarab untuk moral yang buruk dan produktivitas yang rendah, tapi untuk bekerja, karyawan harus terlibat dalam isu-isu yang bersangkutan dengan minat mereka sehingga mereka akan termotivasi. Mereka harus memiliki kompetensi dan pengetahuan untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat dan kepercayaan serta keyakinan harus ada di antara semua pihak. Lalu yang kedua itu ada partisipasi representatif. Jadi hampir setiap negara di Eropa Barat membutuhkan perusahaan untuk berlatih partisipasi representatif. Nah, yang disebut tuh biasanya paling banyak melibatkan karyawan di seluruh dunia. Tujuannya itu untuk mendistribusikan kekuasaan dalam sebuah organisasi, menempatkan tenaga kerja lebih seimbang dengan kepentingan manajemen dan pemegang saham dengan membiarkan pekerja diwakilkan oleh sekelompok kecil karyawan yang benar-benar berpartisipasi. Lalu, selanjutnya di sini ada menghubungkan program keterlibatan pekerja dengan teori motivasi. Jadi keterlibatan pekerja mengacu pada sejumlah teori motivasi. Kan waktu di bab 7 itu ada teori Y dan teori X. Jadi teori Y konsisten dengan manajemen partisipatif dan teori X dengan gaya otokratis yang lebih tradisional mengelola orang. Dalam teori dua faktor, program keterlibatan karyawan dapat memberikan motivasi intrinsik dengan meningkatkan kesempatan untuk pertumbuhan, tanggung jawab, dan keterlibatan dalam pekerjaan itu sendiri. Kesempatan untuk membuat dan melaksanakan keputusan dan kemudian mempekerjakan mereka di luar dapat membantu karyawan bertanggung jawab, berprestasi, mendapat pengakuan, berkembang, dan meningkatkan harga dirinya. Lalu selanjutnya di sini ada menggunakan imbalan untuk memotivasi para pekerja. Jadi sebenarnya gaji itu bukan faktor utama yang mendorong kepuasan kerja. Tidak memotivasi orang dan perusahaan sering meremehkan pentingnya bakat. Dalam bagian ini, kita akan mempertimbangkan apa yang digunakan untuk menggaji dan bagaimana menggajinya. Jadi, yang pertama itu apa yang digunakan untuk menggaji. Jadi, yang digunakan untuk menggaji adalah menciptakan suatu struktur gaji. Jadi, ada banyak cara untuk membayar karyawan. Proses awal menetapkan tingkat gaji memerlukan keseimbangan internal,
nilai dari pekerjaan untuk organisasi, dan biasanya ini dibangun melalui suatu proses teknis yang disebut evaluasi pekerjaan. Dan external equity, daya saing eksternal organisasi yang biasanya dibentuk melalui survei berbayar. Jelas, sistem berbayar terbaik membayar apa pekerjaan yang layak, juga membayar relatif kompetitif terhadap pasar tenaga kerja. Lalu beberapa organisasi lebih memilih untuk membayar di atas pasar, sementara beberapa mungkin terlambat karena mereka tidak mampu membayar harga pasar, atau mereka bersedia membayar biaya di bawah pasar, atau yaitu omset yang lebih tinggi karena orang-orang terpikat untuk lebih membayar pekerjaan. Contohnya itu Walmart. Jadi Walmart itu salah satu seperti minimarket gitu, membayar kurang dari pesaingnya dan sering outsource pekerjaan di luar negeri. Pekerja Cina di Shenzhen mendapatkan $120 per bulan untuk membuat stereo Walmart. Dari 6.000 pabrik yang pemasok di seluruh dunia untuk Walmart, 80% berlokasi di Cina. Bahkan 1/8 dari seluruh ekspor Cina ke Amerika Serikat pergi ke Walmart. Lalu, sebuah studi yang meliputi 126 organisasi besar menemukan bahwa karyawan percaya bahwa mereka menerima gaji yang kompetitif, memiliki tingkat moral yang lebih tinggi, dan lebih produktif, dan pelanggan lebih puas juga. Tetapi biaya gaji operasi tunggal tertinggi untuk sebuah organisasi yang berarti membayar terlalu banyak dapat membuat produk organisasi atau jasa terlalu mahal. Ini keputusan strategis organisasi yang harus dibuat dengan jelas. Lalu, yang kedua itu adalah bagaimana menggajinya. Jadi bagaimana menggajinya itu dengan memberikan imbalan kepada para pekerja melalui program pembayaran gaji yang bervariabel. Nah, di sini ada berbagai jenis variable pay program. Yang pertama itu berdasarkan hasil kerja. Jadi rencana membayar ini telah lama populer sebagai sarana kompensasi produksi pekerja dengan jumlah tetap untuk setiap unit produksi yang selesai. Apakah lebih baik untuk membayar mereka hanya jika pasien mereka benar? Lalu yang kedua ada berdasarkan prestasi. Jadi sebuah rencana gaji berdasarkan jasa membayar kinerja individu berdasarkan pada peringkat penilaian kinerja. Keuntungan utama adalah bahwa orang-orang yang dianggap berkinerja tinggi bisa mendapatkan kenaikan gaji yang lebih besar. Jika dirancang dengan benar, rencana didasarkan jasa terlihat hubungan yang kuat antara kinerja dan penghargaan mereka. Kebanyakan organisasi besar memiliki rencana membayar manfaat, terutama untuk gaji karyawan. Lalu, meskipun mereka memiliki daya tarik intuitif, rencana membayar jasa memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah bahwa mereka biasanya didasarkan pada penilaian kinerja tahunan dan dengan demikian hanya berlaku sebagai peringkat kinerja. Keterbatasan lain adalah bahwa bayar kenaikan berfluktuasi pada kondisi ekonomi atau lainnya yang tidak ada hubungannya dengan kinerja individu. Lalu yang ketiga ada bonus. Jadi bonus itu ada yang namanya bonus tahunan. Dan bonus tahunan ini adalah komponen penting dari total kompensasi untuk banyak pekerjaan. Jadi si bonus ini, contohnya ini juga menyoroti sisi buruk bonus. Gaji karyawan lebih rentan dipotong. Hal ini bermasalah ketika bonus adalah persentase yang besar dari total gaji atau ketika karyawan menerima bonus untuk diberikan. Orang-orang telah mulai untuk hidup seolah-olah bonus tidak ada sama sekali, tetapi bagian dari pendapatan tahunan yang diharapkan. Jadi bonus itu salah satu imbalan dari kantor atau perusahaan agar para pekerja lebih semangat lagi untuk bekerja. Lalu selanjutnya ada berdasarkan keahlian. Teknik pembayaran yang disebut juga sebagai competency based dan knowledge based pay adalah teknik pembayaran berdasarkan kemampuan dan jumlah pekerjaan yang mampu dilakukan karyawan. Berdasarkan penelitian yang ada, ditemukan bahwa teknik pembayaran ini meningkatkan fleksibilitas di lingkungan kerja karena berbagai kemampuan yang dimiliki karyawan sehingga dapat dilakukan rotasi kerja. Pendapatan karyawan juga lebih baik karena kemampuan karyawan diketahui dengan baik. Komunikasi antara karyawan meningkat karena pemahaman mengenai pekerjaan satu sama lain. Kekurangannya itu dari teknik ini dapat menimbulkan frustasi pada karyawan. Teknik ini juga tidak melihat kinerja karyawan, melainkan hanya mampu atau tidak mengerjakan sesuatu. Lalu selanjutnya ada pembagian keuntungan. Kalau misalkan teknik pembagian keuntungan ini memberikan kompensasi berdasarkan perhitungan keuntungan yang dirumuskan sendiri oleh perusahaan terkait. Kompensasi yang diberikan dapat berupa uang atau alokasi saham. Teknik ini memiliki dampak positif pada sikap karyawan dan kepuasan psikologis yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada rencana kepemilikan saham pekerja. Jadi ini kata lainnya adalah gain sharing. Jadi gain sharing ini adalah teknik mengalokasikan uang atau insentif
berdasarkan peningkatan produktivitas dari waktu ke waktu. Kelebihan dari teknik ini adalah karyawan yang tetap bisa mendapatkan bayaran tambahan meskipun perusahaan tidak dalam kondisi menghasilkan profit. Kedua, teknik ini dapat meningkatkan kinerja kelompok karena kelompok yang kinerja tinggi menekan kelompok yang lebih rendah agar bekerja lebih keras. Lalu yang terakhir itu ada evaluasi variabel gaji. Jadi evaluasi variabel gaji itu teknik pembayarannya memiliki tingkat keuntungan perusahaan yang lebih tinggi dan tingkat komitmen afeksi yang lebih tinggi. Teknik ini meningkatkan produktivitas dan mempunyai dampak positif pada sikap karyawan. Piece rate pay menstimulasi produktivitas yang lebih tinggi namun tidak pada karyawan yang tidak mengambil resiko. Jadi kalau evaluasi variabel gaji itu untuk karyawan-karyawan yang berani mengambil resiko. Lalu selanjutnya ada manfaat yang fleksibel, yaitu mengembangkan suatu paket manfaat. Jadi sesuai dengan teori ekspektasi yang ada di bab 7, penghargaan pada organisasi harus dihubungkan dengan tujuan dari masing-masing individu. Konsep ini mengizinkan setiap karyawan untuk memilih bentuk kompensasi yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Konsep ini memiliki kelebihan dapat menyesuaikan perbedaan kondisi antar tiap karyawan. Konsep flexible benefit ini menggantikan konsep one benefit plan fits all yang diberikan pada pria dengan 1 istri dan 2 anak. Lalu selanjutnya, nah di benefit plans ini terdapat 3 tipe. Yang pertama ada modular plans, core plus plans, dan flexible spending account. Jadi kalau modular plans itu didesain untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu yang berbeda-beda. Kalau core plus plans, desain ini terdiri dari inti kebutuhan fasilitas yang mendasar dan suatu daftar pilihan kebutuhan lain yang bisa dipilih karyawan. Sedangkan flexible spending account, tipe ini memperbolehkan karyawan menyisihkan sebagian uang dari gaji sebelum dipotong pajak sebesar jumlah yang ditawarkan sebelumnya untuk fasilitas tertentu yang sudah dijanjikan. Lalu yang terakhir itu ada imbalan intrinsik, yaitu program penghargaan pekerja. Jadi penghargaan yang diberikan organisasi pada karyawan dapat berupa penghargaan ekstrinsik seperti bonus atau fasilitas, atau penghargaan intrinsik seperti employee recognition program. Jadi program ini menghargai kinerja karyawan dari sekedar mengucapkan terima kasih secara personal hingga mempublikasikan dalam suatu program formal dengan tujuan meningkatkan suatu perilaku yang spesifik. Berdasarkan penelitian, kelebihan penghargaan non-materi ini memberikan efek jangka panjang dan murah. Kekurangannya dari penghargaan intrinsik ini kemungkinan adanya manipulasi politik yang dilakukan oleh pihak manajemen. Hal ini umumnya terjadi pada pekerjaan di mana kinerja yang baik atau buruk tidak memiliki suatu batasan yang jelas sehingga tidak terkesan adil bagi semua orang. Sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan intonasi yang kurang jelas. Terima kasih dan sampai jumpa.